Gadis miskin itu menikah dengan keluarga kaya. Kemudian, dia menjadi wanita bangsawan. Ibu mertuanya memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi gadis itu tidak tahu bahwa semua ini bohong. Ibu mertuanya selalu mengingat ulang tahun pernikahannya dan suaminya. Melihat bahwa menantu perempuan suka menunggang kuda, dia tidak hanya membeli area berkuda secara langsung, bahkan membeli kuda berharga senilai ratusan miliar untuknya. Membuatnya sangat bahagia. Ibu mertuanya juga tidak mengizinkannya melakukan pekerjaan rumah. Setiap siang dan malam, ajak dia jalan-jalan keliling kota dan berbelanja di toko-toko besar. Ketika ibu mertua melihat jumlah pakaiannya yang terbatas, dia akan langsung membelinya. Di mata menantu perempuan, ini lebih menyenangkan dari apapun. Sore harinya, mereka berdua pergi ke area berkuda bersama. Ibu mertua membelikan menantu perempuannya seekor kuda senilai ratusan miliar. Menantu perempuan melihatnya dan sangat senang. Suaminya tidak meremehkan statusnya yang miskin. Sebaliknya, dia semakin mencintainya. Tapi, mereka belum hamil selama beberapa tahun. Dia secara berkala pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tetapi dokter mengatakan, kesehatannya sangat baik. Bahkan memiliki anak kembar pun tidak masalah. Tapi dia bertanya kepada dokter, mengapa dia tidak hamil sampai sekarang? Ini juga pertama kalinya dokter mengalami kondisi ini. Katakan pada dirinya, bahwa Anda selalu menggunakan tonik untuk mempersiapkan diri. Dokter menduga, mungkin ada masalah dengan obatnya. Tetapi, ketika dia mengetahui ibu mertuanya adalah seorang taipan kaya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dokter melihat rekannya masuk, dan memintanya untuk kembali dan membantu sedikit. Dokter wanita curiga, bahwa adik iparnya hanya berpura-pura hamil, karena dia masih minum pil kebon. Setelah pergi, dia merasa sedikit masalah, tapi kemudian, dia tidak banyak berpikir, karena ibu mertua memperlakukannya dengan sangat baik. Adapun adik ipar, ibu mertua selalu memandangnya tidak enak, hanya karena dia tidak dididik dengan benar. Hanya ketika dia hamil, dia sedikit lebih peduli. Dia mengatakan kepada saudara iparnya, untuk mengingat menjaga kesehatannya, agar melahirkan bayi yang sehat. Setelah pulang, dia memberitahu ibu mertuanya tentang masalah ini. Saya pergi ke rumah sakit hari ini untuk pemeriksaan. Ketika ibu mertuanya mendengar ini, dia panik, terburu-buru untuk bertanya padanya, bagaimana hasilnya? Dia mengatakan, jika hasil tes sangat bagus. Ibu mertua pura-pura lega, katakan padanya untuk check-in nanti. Minta aku ikut. Kemudian dia menyuruhnya minum tonik tepat waktu. Saya tidak tahu harus minum obat apa. Meskipun saya merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan dokter di rumah sakit. Tapi ibu mertuanya yang memperlakukannya dengan baik, pasti tidak akan menyakitinya. Itu sebabnya dia berbohong selama 3 tahun. Keesokan harinya, ibu mertua segera pergi ke dokter, ingin mengetahui situasi dari dokter wanita. Melihatnya bertekad untuk tidak berbicara, dia segera mengatakan bahwa dia menganggap menantu perempuannya sebagai putrinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan identitas taipannya. Saat ini, dokter mengatakan bahwa hasil tesnya tidak normal. Bisa jadi tonik yang dia minum bermasalah. Kemudian, beritahu ibu mertua bahwa lain kali bawa obat itu ke sini untuk diperiksa. Ibu mertua segera panik di dalam hatinya. Sisi lain, ibu hamil tidak bagus untuk begadang. Dia memasak rebusan sup daging sapi untuk adik ipar, agar dia makan makanan bergizi. Saat itu, sang ipar baru saja mengambil sendok untuk bersiap makan. Kemudian ibu mertua juga pergi ke arah mereka. Adik ipar berpura-pura mual di pagi hari. Ibu mertua yang khawatir bertanya, apakah dia merasa tidak sehat? Dia bilang, bau daging sapi terlalu kuat. Katakan pada kakak iparnya untuk mengambilnya. Dia dengan malu-malu berdiri di tempatnya. Merasa bersalah karena sup daging sapi yang saya buat tidak enak. Itu sebabnya, saya membuat adik ipar saya seperti ini. Saat dia menoleh, dia melihat seorang bayi. Dia sangat mencintai anak-anak. Dia ingin memiliki 18 anak. Ketika ibu mertuanya melihat ini, wajahnya menjadi gelap. Kemudian, di permukaan, dia menghiburnya dengan yakin bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Namun dalam hatinya, dia berpikir bahwa jika dia kembali, dia pasti akan meningkatkan dosis obat yang lebih kuat.
Dia sama sekali tidak bisa membiarkannya hamil. Hari ini, sesuai dengan saran dokter, dia membawa suplemen ke dokter wanita untuk diperiksa. Tapi dia tidak tahu bahwa obat itu dibeli oleh ibu mertuanya. Saya tidak tahu bahwa obat nutrisi telah diubah oleh ibu mertua. Menantu perempuan tetap meminum obatnya tepat waktu seperti biasanya. Meski masih ada sedikit keraguan. Namun setelah menikah dan menjadi keluarga bangsawan, ibu mertuanya selalu memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia melihat ibu mertuanya pulang, dia segera berlari untuk bertanya. Orang yang tidak tahu, pasti mengira mereka adalah keluarga kandung. Dia membawa tes narkoba ke ibu mertuanya. Tapi dia tidak tahu, mengapa dokter ingin memeriksanya. Ibu mertuanya menghibur, mengatakan jika tidak akan terjadi apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sekotak tonik kehamilan. Dia mengatakan kepadanya, bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang bisa meminum obat ini. Dia menghabiskan banyak usaha untuk membelinya. Setelah mendengarkannya, itu sangat emosional. Dia dengan senang hati mengatakan, bahwa meminum pil ini pasti akan membuatmu hamil. Ibu mertuanya meraih tangannya dan memujinya. Terima kasih menantuku, sudah bersedia tinggal di rumahku. Dia benar-benar ingin bertanya pada ibu mertuanya. Apakah dia tidak bosan berbohong seperti itu? Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dia juga berterima kasih kepada ibu mertuanya, karena melakukan semua ini untuknya. Tetapi ketika dia ingat perkataan dokter, yang mengatakan bahwa pil itu mungkin mengandung bahan kontrasepsi. Kemudian di hatinya, karena itu saya belum hamil selama beberapa tahun. Dan adik ipar saya sedang hamil. Ibu mertuanya mengubah sikapnya yang ketat. Dan kemudian merawatnya. Ketika adik iparnya melihat masakan pembantunya, dia berpura-pura mual. Tujuannya adalah, agar seluruh keluarga pergi dan memasak untuknya. Menggunakan alasan hamil untuk menyuruh kakak iparnya. Ketika dia mendengar itu, dia dengan lembut menyuruhnya untuk memasak sendiri. Tapi, adik iparnya ingin dia yang memasak. Tepat ketika dia akan bangun untuk pergi memasak, suaminya menghentikannya, langsung memanggil pembantu untuk datang. Adik ipar menggunakan morning sickness untuk menolak. Jadi, dia harus berhenti makan dan bangun untuk memasak untuk adik iparnya. Di satu sisi, dia harus melayani adik iparnya. Satu sisi juga tertipu oleh ibu mertua yang dia percayai. Hari-hari itu benar-benar sulit. Begitu hasil tes narkoba keluar, ibu mertua langsung datang. Dokter mengatakan kepadanya, bahwa pil itu penuh dengan bahan-bahan yang bermanfaat untuk pembuahan. Tapi ibu mertua segera membuang semua pil itu. Jika dia tahu tentang hasilnya sedini mungkin, dia tidak akan takut. Tapi dia tidak tahu, dokter meragukan hasil tes. Dia dengan senang hati menunjukkan hasil tes narkoba kepada menantunya. Melihat bahan obat yang bermanfaat untuk kehamilan juga menenangkan. Melihat itu, ibu mertuanya menyuruhnya untuk ingat minum obat tepat waktu. Melihat tidak mendeteksi masalah, dia dengan senang hati mengundangnya untuk minum teh susunya. Ibu mertua tahu, menantu perempuannya ingin hamil. Jadi di malam hari, dia membawakannya banyak pil kebon. Dia mengatakan kepadanya, bahwa ini semua obat yang telah diperiksa oleh dokter, dan dapat digunakan dengan percaya diri. Karena kebaikannya, dia berterima kasih kepada ibu mertua. Dia pikir, dia pasti akan hamil, tetapi dia tidak mengetahui, bahwa jumlah obatnya tidak benar. Tapi dia percaya pada ibu mertuanya, dan meminum semua obatnya, taipan papan atas yang luar biasa. Gadis malang di depan matanya ini, itu adalah putrinya yang hilang 30 tahun yang lalu. Tapi, dia bahkan tidak tahu dia ingin hamil. Tapi ditipu oleh ibu mertua yang kejam untuk minum pil kebon selama 3 tahun terakhir. Saya tidak tahu mengapa dia jatuh ke tanah dengan patah hati. Kemudian dia menghiburnya, ibu saya dan saya telah berpisah selama 30 tahun. Tetapi kami tidak saling mengenal. Dokter meninjau pemeriksaan sebelumnya, dan menemukan bahwa ada masalah. Jadi dia segera pergi ke ibu mertuanya. Katakan padanya, tampaknya menantunya yang lain menggunakan pil kebon. Adik ip yang berdiri di satu sisi mendengarnya dan sangat terkejut. Dokter wanita mengkonfirmasi, bahwa dia sedang minum pil kebon. Adik ipar itu masih berdiri tercengang.
ketika dia tiba-tiba mendengar suara kak iparnya datang dari belakang. Adik ipar khawatir dia akan dilihat ibu mertuanya. Jadi dia buru-buru menariknya keluar dari rumah sakit. Tapi ibu mertuanya, setelah mendengar berita ini, dia tidak terkejut. Kata dokter, wanita itu salah menilai. Kemudian katakan padanya, untuk tidak berbicara omong kosong. Saya akan menyelidiki ini sendiri. Adik ipar baru saja pulang. Dan dia tidak mengerti. Bahkan dalam mimpi, saya ingin punya anak. Bagaimana saya bisa minum pil kebon? Jadi, adik ipar datang untuk meminta klarifikasi. Tapi, kata-kata itu datang dan kemudian tertelan. Karena semua orang di keluarga ini mencintai saudara ipar mereka. Jadi dia menantikan untuk melihat bagaimana ibu mertuanya akan menghukumnya. Di malam hari, ibu mertua pulang, wajahnya tanpa emosi. Lalu dia melihat adik ipar di sisi kanan, bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ibu mertuanya memintanya untuk menebak apa yang dia bawa pulang. Dia penasaran ingin bertanya apa itu. Apakah ipar perempuan berpikir bahwa surat cerai disiapkan begitu cepat? Dia sangat menantikan kabar baik itu. Tak disangka, yang dibawa kembali oleh ibu mertuanya adalah foto seorang bayi. Ternyata, ibu mertuanya ingin dia melahirkan bayi yang cantik. Jadi, saya hanya membeli ini untuk dia lihat. Adik ipar sangat kecewa. Dia tidak mengerti, mengapa ibu mertuanya tidak menyebutkannya. Dokter mengatakan, bahwa dia diam-diam minum pil kebon. Sebaliknya, dia memperlakukannya lebih baik dari sebelumnya. Ibu mertua takut dokter akan mengatakan yang sebenarnya. Jadi cepat dan minta seseorang untuk membawa dokter ke luar negeri. Keesokan harinya, ibu mertuanya pergi ke pesta. Setelah kakak ipar tahu, dia ingin memberi ibu mertuanya kejutan. Siapa yang mengira, ibu mertua yang melihatnya, sangat ketakutan, tarik dia keluar. Tapi tiba-tiba, mereka ditemukan oleh wanita berbakat lain. Menyadari dialah yang berpura-pura menjadi aku. Wanita itu penasaran dengan hubungan antara keduanya. Katakan, ini ibu mertuamu. Sang istri kemudian berkata, bahwa dia sangat diberkati, memiliki menantu yang sama-sama kaya seperti ini. Dia hanya menjelaskan, ibu mertuanya segera mengatakan, bahwa dia adalah satu-satunya putri dari keluarga kaya. Ketika kakak ipar mendengar ini, dia sangat tercengang. Mungkin semangat ibu mertua itu kebohongan belaka. Tapi sebenarnya, dia sangat membenci latar belakangnya. Saya tidak tahan, jadi saya bertanya kepada ibu mertua saya, mengapa Anda melakukan itu? Melihat ibu mertuanya hanya perlu mengucapkan beberapa kalimat. Dia sudah merasa tertipu. Dia sangat menyalahkan diri sendiri. Bagaimana Anda bisa salah paham dengan ibu mertua yang memperlakukan Anda dengan sangat baik? Ibu mertuanya menyuruhnya minum obat tepat waktu. Saya bahkan tidak berpikir untuk minum obat. Dan langsung meminumnya. Adik ipar melihat lebih dari satu pil miliknya. Kemudian keluarkan untuk diperiksa. Penemuan yang sebenarnya lebih dari sebuah pil yang nyata. Hari sudah pagi, dan dia segera pergi ke dokter. Tetapi dokter mengatakan kepadanya, bahwa ini hanyalah suplemen nutrisi harian. Adik ipar benar-benar bingung. Jadi di mana pil kebon? Jadi, dia mengambil kesempatan untuk menyelinap ke kamar kakak ipar untuk memeriksanya. Tanpa diduga, kakak ipar tiba-tiba kembali. Dia kemudian berpura-pura, mengatakan dia sedang mencari lakban. Setelah meletakkan telepon, pengurus rumah memanggil. Adik ipar hanya menghela nafas. Menemukan telepon kakak iparnya berdering. Ketika dia mengangkat telepon, dia menyadari, itu telepon dari rumah sakit. Pengumuman ujian berkala bulan November. Dia tidak mengerti, jika kakak ipar Anda benar-benar tidak ingin memiliki anak. Jadi mengapa dia harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin? Pada saat ini, sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Bukankah ibu mertua yang meresepkan pil kebon untuk kakak iparnya? Memikirkan hal ini, adik ipar merasa terguncang. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki ibu mertua. Hasil yang dia selidiki mengkonfirmasi spekulasinya. Pil kebon secara diam-diam dimasukkan oleh ibu mertua. Meskipun dia merasa takut, tetapi setelah dia mengetahui kebenarannya, dia hampir mati bahagia. Pada tingkat ini, tidak akan ada yang mewarisi posisi putranya.